Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiat. Iya, terus nanti sampai baiat Aqobah kedua lanjut lagi. Bentar. Kita sekarang ya adik-adik di rumah juga yang ditemani bunda. Kita bahas ada namanya baiat Aqobah. Pertama dan kedua. Profesor nanti tulis pertama dan kedua pakai ini ya, jangan pakai ini ya, angka ya, tulis pakai kata. Nanti ada baiat itu istilahnya itu perjanjian. Janji setia. Janji setia pada Nabi. Ya. Janji setia. Baik, kita lihat baiat Aqobah pertama dan kedua. Jadi nanti sebelum Nabi SAW itu hijrah ada namanya baiat terlebih dahulu. Kita sudah bahas kelahiran Nabi. Nabi sudah tumbuh dewasa. Terus akhirnya terakhir kemarin apa? Khadijah sama siapa yang meninggal kemarin? Khadijah dan Abu Thalib. Ya, terus nanti setelah itu, setelah meninggal, Nabi SAW dapat ujian makin berat lagi. Ya, kemudian yang kita kenal kemarin ada hijrah ke Habasyah, yaitu sebelumnya. Nah sekarang Nabi mau hijrah ke Madinah, tapi sebelumnya ada dua perjanjian. Baiat, namanya baiat Aqobah pertama dan baiat Aqobah kedua. Nanti tulis Rumaiso, baiat itu artinya itu perjanjian, janji setia. Tulis nak. Sampun. Sekarang Ruqayyah baca sayang. Ketika Allah hendak memenangkan agamanya dan memuliakan nabinya Rasulullah keluar pada musim di mana beliau bertemu dengan beberapa orang dari kalangan An-Nasr. Dari kalangan apa? An-Nasr. An-Nasr. Kalangan An-Nasr. Coba. Ansor. Beberapa orang dari kalangan Ansor. Ketika Allah hendak memenangkan agamanya dan memuliakan nabinya, Rasulullah keluar pada musim di mana beliau bertemu dengan beberapa kalangan Ansor. Nah sekarang ada namanya kaum Muhajirin, ada kaum Ansor. Sekarang ini kaum Ansor dulu ya. Kaum Ansor, kan Rasulullah SAW itu di Mekah ya. Ada ini kaum Ansor yang di Madinah, ini penduduk Madinah. Penduduk asli Madinah. Jadi Nabi SAW juga dakwahi mereka ini. Mekah Madinah itu perjalanan sekitar, kalau Bapak pergi itu sekitar 4 jam gitu ya. Iya. Terus si Ruqayyah baca lagi, ulang dulu. Ketika Allah hendak memenangkan agamanya dan memuliakan nabinya, Rasulullah keluar pada musim di mana beliau bertemu dengan beberapa orang dari kalangan Ansor. Ansor, ya terus. Rasulullah bersabda kepada mereka, siapakah kalian? Ya, terus. Mereka menjawab, kami adalah orang-orang dari suku Khazraj. Mana? Khazraj. Iya. Terus Rasulullah bersabda, kalian jadi para pemuka yang hidup dengan orang-orang Yahudi. terus Mereka menjawab, iya. Rasulullah lantas
duduk sejenak, aku ingin berbicara dengan kalian. Jadi Nabi SAW ingin berbicara dengan kaum Ansor tadi. Mereka dari suku Khazraj ya tadi ya. Coba lihat. Nabi SAW diskusi dengan mereka. Kami adalah orang-orang dari suku Khazraj, kata mereka. Kalian dari para pemuka yang hidup dengan orang-orang Yahudi? Mereka jawab, iya. Mengapa kalian tidak duduk sejenak dan aku bicara dengan kalian? Jadi Nabi berdiskusi dengan mereka. Mereka dari Khazraj ya. Awalnya itu Nabi berbicara dengan kaum Ansor dari Khazraj. Nabi berbicara dengan kaum Ansor dari Khazraj. Ya, dengan kaum Ansor dari Khazraj. Ya, terus baca lagi. Mereka menjawab, baiklah. Mereka kemudian duduk bersama Rasulullah yang kemudian mengajak mereka kepada agama Allah mengabarkan Islam dan membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Terus Sebagian di antara mereka berkata pada sebagian yang lain, wahai teman-temanku, kalian tahu demi Allah, sungguh dia adalah nabi yang dijanjikan oleh kaum Yahudi kepada kalian, maka jangan sampai mereka mendahului kalian untuk beriman kepadanya. ya, coba lihat. Ya, tadi diskusi Nabi ajak bicara dengan mereka toh. Terus mereka kemudian duduk bersama Rasulullah SAW yang kemudian mengajak mereka kepada agama Allah, mengabarkan Islam, bacakan ayat Al-Quran. Sebagian di antara mereka berkata kepada sebagian yang lain, wahai teman-temanku, kalian tahu demi Allah, sungguh dia adalah nabi yang dijanjikan oleh kaum Yahudi kepada kalian, maka jangan sampai mereka mendahului kalian untuk beriman kepadanya. Nah, terus sampai sini tadi. Nah, berarti di sini Nabi ajak mereka itu, Nabi ajarkan Islam, Nabi bacakan ayat-ayat ya. Jadi Nabi dakwanya itu Nabi berbicara dengan kaum Ansor dan Khazraj, Nabi ajak, Nabi kenalkan Islam. Nabi memperkenalkan Islam itu bagaimana? Islam itu kayak gini-gini loh. Ya, Nabi kenalkan Islam. Terus Nabi bacakan ayat. Akhirnya di antara mereka itu tertarik pada Islam. Jadi mereka bilang ke teman-temannya, daripada orang Yahudi lebih duluan daripada kita beriman pada Nabi ini. Ini kan Nabi yang dibicarakan orang Yahudi. Terus baca. Orang-orang Yahudi sering mengatakan sesungguhnya ada seorang nabi yang akan diutus. Ada seorang nabi yang akan diutus. Jadi orang-orang Yahudi itu sudah tahu berita, ya. Akan ada nabi yang diutus. Jadi orang Yahudi, Revi catat sayangnya. Yahudi sudah tahu berita bahwa ada nabi yang akan diutus. Terus sekaranglah masanya. Terus kami akan mengikutinya, kemudian membunuh kalian sebagaimana azab yang menimpa kaum Ad dan Imran. Nah, lihat coba. Lalu setelah itu orang-orang Yahudi sering mengatakan, sebenarnya ada seorang nabi, sudah tadi ya. Kamu sini, sudah baca. Oh, ini belum. Sekaranglah masanya, kami akan mengikutinya, kemudian membunuh kalian sebagaimana azab yang menimpa kaum Ad dan Iram. Orang-orang Yahudi sering mengatakan kayak begitu.
Ya. Kami akan mengikutinya, kata orang Yahudi itu, kami akan mengikutinya. Ya. Kata mereka kayak gitu. Terus kaum Ansor pun menerima. Lalu baca, kaum Ansor pun menerima. Kaum Ansor pun menerima, memenuhi ajaran Rasulullah dan membenarkan serta percaya kepadanya. Nah, lihat ya. Kaum Ansor pun beriman pada Nabi Muhammad dan percaya pada beliau. Ansar pun beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan percaya pada beliau. Percaya pada beliau. Terus baca lagi Ruqayyah. Saat itu mereka berjumlah 6 orang Islam, 6 orang. Saat itu mereka, siapa yang 6 orang tadi? Saat itu mereka berjumlah 6 orang. Berarti yang beriman 6 orang. Semuanya dari suku Khazraj. Terus ulang Ruqayyah baca semuanya. Yang beriman nih. saat itu semuanya dari suku Khazraj. Walakum. Yang beriman pertama kali dari Ansar ada 6 orang. Terus, nah mereka dari suku apa tadi? Khazraj. Dari suku Khazraj. Terus, Ketika mereka kembali ke Madinah menyebarlah Islam di Madinah hingga tiada satupun rumah Ansor kecuali di dalamnya disebutkan Rasulullah sampai tiba tahun berikutnya, di mana ada tahun itu terjadi baiat Aqabah pertama ketika mereka kaum Ansar Ansar kembali ke Madinah. Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair bersama mereka dan memerintahkannya untuk membacakan Al-Quran, mengajarkan Islam dan memahamkan mereka terhadap agama. Sudah, titik. Sudah selesai itu? Masih lanjut? Mana? Nah, sudah. Nanti habis ini baiat Aqabah kedua. Nah, ketika mereka kembali ke Madinah, mereka ajarkan Islam sampai tiba di sana. Itu banyak yang masuk Islam. Sampai tiba tahun berikutnya, di mana pada tahun itu terjadi baiat Aqabah pertama ketika mereka kaum Ansor kembali ke Madinah. Rasulullah SAW kemudian mengutus Mus'ab bin Umair bersama mereka dan memerintahkannya untuk membacakan Al-Quran, mengajarkan Islam dan memahamkan mereka terhadap agama. Berarti akhirnya dari sini banyak orang Ansor masuk Islam. Banyak orang Ansor di Madinah masuk Islam. Ya, orang Ansor di Madinah. Masuk apa? Islam. Terus diutuslah Mus'ab bin Umair untuk ajarkan mereka. Nabi SAW mengutus siapa tadi? Mus'ab bin Umair. Mengutus Mus'ab
Ya dia Mus'ab bin siapa? Bin siapa Ruqayyah? Bin siapa? Umair untuk mengajarkan orang-orang Ansor. Sudah, sekarang baiat Aqabah kedua. Ya. Baiat Aqabah kedua. Ayo. Baiat Aqabah kedua disebutkan dalam sebagian hadis bahwa jumlah kaum Ansor. Ansor pada baiat Aqabah kedua adalah 70 orang. Nah, tadi dari baiat Aqabah kedua ada 70 orang. Terus. Ini Papa ringkasin dari sini ada. Orang Arab seringkali menghapus bilangan. Terus. Sahabat Ka'ab bin Malik, iya terus. kami berkumpul di sebuah Syi'ib. menanti Rasulullah sampai beliau datang dengan ditemani oleh Abbas Ditemani? Muthalib. Ditemani siapa? Abbas bin Abu Muthalib, Abbas bin Abdul Abdul Muthalib Muthalib, terus. yang saat itu masih memeluk agama kaumnya. Hanya saja ia suka untuk menghadiri perkara dan urusan keponakannya dan meminta berbicara, Terus. meminta kepercayaan untuknya. Terus. Ketika beliau telah duduk, Abbaslah yang pertama kali berbicara. Setelah itu Rasulullah bersabda kemudian membacakan Al-Quran. Terus. Menyuruh kepada Allah dan memotivasi untuk mencintai Islam. Ya, terus. Sampai di atas itu loh, nak. Nanti baru Papa ringkasin. Abdul Haisam bin Abdihan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya antara kami ada para lelaki dan tali ikatan yang telah kami putus, yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Maka apakah boleh jadi apabila kami melakukan hal itu, memutus tali ikatan, kemudian Allah memenangkanmu, kamu akan kembali pada kaummu dan meninggalkan kami. Sahabat Ka'ab bin Malik melanjutkan Nah, coba Papa ringkasin dulu. Kok ya bawa bukunya sini, Papa ringkasin. penuntunannya. Ya. Tadi ada baiat Aqabah pertama, nanti tak ringkasin di sini ya. Nah, disebutkan dalam sebagian hadis bahwa jumlah kaum Ansor pada baiat Aqabah kedua adalah 70 orang. Ya. Tadi baiat Aqabah pertama itu ketika mereka kaum Ansor kembali ke Madinah, itu terjadi baiat Aqabah pertama ya. Jadi mereka berbaiat pada Nabi. Terus baiat Aqabah kedua itu diikuti 70 orang. Orang-orang Arab seringkali menghapus bilangan. Sahabat Ka'ab bin Malik berkata, kami berkumpul di sebuah Syi'ib menanti Rasulullah SAW sampai beliau datang dengan ditemani oleh Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas itu siapa kemarin, Ruqayyah? Bapak Nabi. Yang saat itu masih memeluk agama kaumnya, jadi masih musyrik. Hanya saja ia suka untuk menghadiri perkara dan urusan keponakannya. Jadi dia senang dengan Nabi dan meminta kepercayaan untuknya. Ketika telah duduk,
Abbas lah yang pertama kali berbicara. Setelah itu Rasulullah SAW kemudian membacakan Al-Quran, menyeru kepada Allah dan memotivasi untuk mencintai Islam. Abu Haisam bin At-Tihan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya antara kami dan para laki ada tali ikatan-ikatan yang telah kami putus. Yang dimaksud adalah orang Yahudi. Maka apakah boleh jadi apabila kami melakukan hal itu, memutus tali ikatan, kemudian Allah memenangkanmu, kamu akan kembali kepada kaummu dan meninggalkan kami. Sahabat Ka'ab bin Malik melanjutkan penuturannya. Rasulullah tersenyum mendengar itu, kemudian bersabda, bahkan darah dengan darah dan kehancuran dengan kehancuran, aku adalah bagian dari kalian dan kalian adalah bagian dari diriku. Aku akan memerangi siapapun yang kalian perangi dan aku berdamai dengan orang yang kalian perdamaikan dengannya. Rasulullah SAW kemudian bersabda, pilihlah 12 orang nakib, kapten atau pemimpin di antara kalian, hadapkan padaku untuk menjadi wakil dan penanggung jawab atas kaumnya. Nah, kaum Ansor kemudian mengeluarkan 12 orang nakib, di antara mereka 9 dari suku Khazraj dan 3 dari suku Aus. Nah, kita coba lihat dulu ada ringkasan Bai'at Aqobah. Ya, coba lihat. Sudah, coba duduk. Sekarang ringkasan Bai'at Aqobah, yang di rumah bisa catat. Ada bunda-bunda di rumah lagi temani anak, bisa temani ini. Ini ringkasan Bai'at Aqobah. Diringkas berapa aja? Ini masih ada ringkasan. Tunggu Iqbal ringkas dulu. Ada Bai'at Aqobah pertama. Enggak, ini yang Bai'at Aqobah ini belum diringkas Ruwaifi. Ini Bai'at Aqobah pertama. Terjadi, ini ingat ya, ini terjadi pada musim haji. Musim haji tahun 12, tahun ke-12 setelah kenabian. Tahun 12 setelah kenabian. Kalau umur Nabi kemarin jadi Nabi berapa tahun? Iya ya. Berapa tahun? 40 tambah 12 berapa? 52. Nah, berarti umur Nabi 52 tahun. Setelah kenabian, musim haji 12 setelah kenabian. Ini tahunnya sekitar Juli tahun 621 Hijriah. Sekitar Juli tahun 600, oh bukan Hijriah, Masehi ya, maaf. Masehi 621 Masehi. Diikuti 12 orang. Kalau tadi kita sebut 6 ya. Tadi berapa tadi riwayah? 6 toh. Ini diikuti 12 orang. Laki-laki. Kalau yang ini cerita yang di sini di buku ini Atlas ini 12 orang laki-laki. Aus 2, Khazraj 12. Kan tadi ada Khazraj ya, Ruqayyah ya. 2 orang Aus dari suku Aus ya. 621 no. Dan 10 orang suku Khazraj. Oke. Nah, isi perjanjiannya mereka berjanji mau taat pada Rasul. Ya, isi perjanjiannya mereka janji setia mau taat pada Rasul. Nih ya, ini sudah.
Jadi isi perjanjiannya mereka mau taat pada Rasul. Ya. Isi perjanjiannya mereka mau taat pada Rasul. Catat, ayo. Nah, sudah? Sekarang baiat Aqabah kedua. Ringkasan baiat kedua. Iya. Ini baiat Aqabah kedua. Ini terjadi tahun berikutnya ya. Terjadi tahun 13 setelah kenabian. Empat puluh tambah 13 berapa? 53. Nah, umur Nabi 53. Ini bertepatan dengan bulan Juni tahun 622 Masehi. Juni. Iya. Saya mau Tadi Juli toh? Juli. Lagi Juni. Iya. Ini bertepatan dengan Juni. Orang itu tahun. Juni tahun berapa? Jadi tahun 13. 622 Masehi. Tahun ke-13, Pak. 13 setelah kenabian, Le. Nah, sekarang yang ikut. Yang ikut baiat. Musim haji, Pak. Hah? Pas musim haji apa? Iya, pas musim haji. Sekarang ikut baiat. Tadi kalau disebut situ di buku itu 70 orang, di sini 73. Yang ikut baiat 73 orang. 73 laki-laki, 2 perempuan. 73 laki-laki, 2 perempuan. Terus 11 dari Aus, 62 dari Khazraj. Ini yang ini ya. Ini toh, ini rincian itu 11 dari suku Aus. Sisanya berapa? 11 dikurangi 73. Totalnya 73 75 ya. Enam puluh dua. Dari suku Khazraj. Nah, di sini ada perempuan yang nggak dimasukin berarti di sini. Perempuan nggak dimasukin, cuma 73 gitu aja ya. Nah, terus sekarang isi perjanjiannya. Bais sudah yang mana, Bais? Yang di bawah ini udah? Ini belum toh? Nah, yang sini sudah ya? Nanti kalau belum nanti lihat di IV. Sekarang lihat isi perjanjian. Ya, isi perjanjian.
Ringkasnya ya, taat pada Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, nafkah ketika sulit dan lapang. Nafkah ketika sulit dan lapang. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat, ini ringkasan ya, enggak semua saya sebut ya. Menolong Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Isi perjanjian. Oke. Isi perjanjian. Terus apa? Sudah. Sudah, sekarang kita lihat ya, sekarang kita lihat itu. Sudah ya? Sudah, berarti baiat Aqabah ada berapa kali? 2. Yang pertama tahun berapa? 12 setelah kenabian. 12 setelah kenabian. Terus yang baiat Aqabah kedua? 13 setelah kenabian. 622 Masehi. Iya, terus yang ikut baiat Aqabah pertama berapa? 12 orang laki-laki, 2 orang suku Aus dan 10 orang Khazraj. Terus yang ikut baiat Aqabah ke 10, 3 laki-laki, 2 perempuan, 11 dari kaum Aus, 60 dari suku Khazraj. Nanti ada yang namanya nakib, diambil nakib di situ. 9 dari Khazraj, 3 dari Aus. Ya, Khazraj selalu banyak ya. Terus isi perjanjiannya sudah jelas ya. Hampir sama. Yang pertama itu juga taat pada Rasul, yang kedua juga taat pada Rasul. Namun ada ditambahkan amar ma'ruf nahi mungkar, menolong Rasul dan seterusnya. Sudah. Sekarang Ruefi ini hapus dulu, kita catat sisanya. Apa yang sisa ayat kemarin surat Anas? Hapus dulu Wifi. Ya itu. Ambil buku Arabnya. Ini nak, Li. Nanti pembahasan berikut tentang hijrah ya. Kita bahas insya Allah tentang hijrah. Hijrah ke Madinah. Apa sampai ayat apa kemarin? Surat Anas. Malikin nas. Ilahin nas. Sekarang min syarril waswasil khannas belum toh? Iya toh? Ayat keberapa sekarang Roevi? Ayat berapa? Surat An-Nas. Ini 4. Min syarril waswasil khannas. Gini toh? Alladzi yuwas wisu
Fi sudu rinnas. Nah, coba ini dulu. Ini 4 dulu. Ini 4 ini ada keterangan soalnya. Keterangannya panjang nanti nih. Ada keterangan penting. Saya bahas sampai ayat 4 dulu ya. Min syarril waswasil khannas. Ntar sambil lihat ya. Ini loh, artinya tulis tok. Kecil. Yang bersembunyi. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qaimati Muhammadan wa salatul fadilah wa ba'd maqam mahmud lazi'ata innaka la tudhil. Nah, nanti yang di ini YouTube sama di Instagram bisa ikuti ya. Nanti videonya juga akan tersimpan di YouTube sama di Instagram, di channel YouTube sama di Instagram di Parenting Ruqayyah. Insyaallah. Lihat ya, sifat setan 2 di sini ya. Setan itu memberikan was-was, itu was-was. Godaan. Ini kalau kita tidak zikir. Kalau tidak zikir. Kalau enggak zikir, marah-marah, muring-muring, cemberut, nesu. Itu karena setan itu masuk waktu kita tidak zikir. Begitu, akhirnya cemberut terus. Dia malah senyum. Namun kalau dia itu zikir, setan itu bersembunyi, setan takut. Ini kalau kita zikir. Itu ya, diingat, diulang. Sifat setan ada berapa? Sifat setan ada berapa kok ya? 2. Yang pertama, beri was-was atau godaan. Ketika kapan? Kalau tidak zikir. Yang kedua, kalau kita zikir, setan itu bersembunyi. Setan nanti lari itu. Kayak setan dengar azan tuh lari. Jadi kalau Ruqayyah baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, engkau muring-muring. Bega bapak nyeritain tambah hatri ke pas ane kematen kok pas nong sekolah nanti nyeritain pas itu pas ngapain gitu. Tak perlu ngajar setane mentut. Lari. Sudah ya? Coba diulang. Min artinya apa? Dari syari. Kejelekan. Waswasi.
Was-was atau godaan setan khonnasi bersembunyi. Adik-adik di rumah yang sudah catat surat Anas lengkap nanti kirim ke IG ya. Instagram di tag ininya ya, di story. M. Abdul Tuasikal, biasanya Ahmad, Sofia, sama Ammar nih rajin kirim nih. M. Abdul Tuasikal atau @parenting Ruqoyah. Baik, kita cukupkan tutup dengan doa kafaratul majelis. Atur meja dulu semuanya sama alat-alat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa sholat zuhur ya setelah ini ya. Sholat sunnah dulu.